Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 220511315. Saya dari Prodi Pendidikan Masyarakat kelas 22A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembagian ilmu filsafat. Selamat menyaksikan. Pembagian ilmu filsafat. 1. Ontologi. Ontologi berasal dari kata ontos yang berarti berada atau yang ada. Menurut istilah, ontologi adalah ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian, ontologi merupakan ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada. Objek telaah ontologi adalah yang ada tidak terikat pada suatu perwujudan tertentu. Ontologi membahas tentang yang ada secara universal atau menyeluruh, yaitu berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Contohnya seperti di kehidupan kita sehari-hari di dalam pertemanan. Misalnya, hampir setiap orang memiliki teman yang dekat dan sudah lama dikenal, bahkan hari-harinya selalu bersama. Namun, pada suatu saat, teman tersebut harus terpisah karena tujuannya masing-masing. Kemudian, teman tersebut kembali lagi bertemu setelah beberapa tahun berpisah. Saat bertemu, terdapat banyak sekali perbedaan dari terakhir kali berjumpa, mulai dari fisik, penampilan, perilaku, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, teman tidak peduli dengan perbedaan tersebut dan masih menganggapnya teman yang dikenal pada masa lalu. Yang kedua itu ada epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan hakikat, asal-usul, batasan, dan validitas pengetahuan. Dengan kata lain, epistemologi berupaya memahami hakikat pengetahuan itu sendiri dan proses perolehan pengetahuan tersebut. Nah, kajian epistemologi ini membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan, hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapat pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran dan apa kriterianya. Objek telaah epistemologi adalah mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana itu kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakan dengan yang lain. Jadi, berkenaan dengan situasi dan kondisi ruang serta waktu mengenai sesuatu hal yang menjadi landasan dalam tertara epistemologi. Yang selanjutnya, contoh dari epistemologi itu misalnya kayak di dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti dekat dengan mencari makan atau mendapatkan makanan. Nah, bagaimana kita tahu bahwa benda itu merupakan makanan dan bisa dimakan? Nah, berdasarkan hal tersebut, maka apa yang kita pikirkan atau kita anggap sebagai makanan merupakan makanan, kita pasti memiliki pengetahuan dan sudah bisa menangkap melalui panca indera bahwa hal tersebut merupakan makanan, sehingga ilmu yang diperoleh merupakan ilmu yang tepat untuk mengetahui bahwa itu merupakan makanan. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan tujuan manusia menggunakan ilmu pengetahuan. Jadi, yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Nah, dalam aksiologi ada dua komponen aspek mendasar, yakni 1. Etika atau moralitas, 2. Estetika atau keindahan. Di sini, etika adalah cabang filsafat aksiologi yang membahas tentang masalah-masalah moral atau sikap. Kajian etika ini lebih fokus kepada kayak perilaku atau sikap, norma, dan ada istiadat yang berlaku pada komoditas masyarakat tertentu. Dalam etika, nilai kebaikan dari tingkah laku yang penuh dengan tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, alam maupun terhadap Tuhan yang sebagai sang pencipta. Estetika merupakan bidang studi manusia yang mempersoalkan tentang nilai keindahan. Keindahan di sini dia mengandung arti bahwa di dalam diri segala sesuatu terdapat unsur-unsur yang tertata secara tertib dan rapi dan harmonis dalam satu kesatuan hubungan yang menyeluruh. Maksudnya adalah suatu objek yang indah bukan semata-mata bersifat selaras serta berpola baik, melainkan harus mempunyai kepribadian yang jelas. Nah, peran aksiologi dalam kehidupan manusia yang utama yaitu memberikan arahan kepada manusia untuk melakukan suatu tindakan yang baik, yang lebih baik sebagai pembimbing manusia untuk mengekspresikan, melahirkan atau menghidupkan keindahan atau peran ekspresi.
Nah, contohnya di sini saya ambil dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bersikap sopan dan tidak sopan. Aksiologi ini kan dia berbicara mengenai etika atau moral yang mengarah pada sopan santun. Nah, seseorang yang memiliki etika yang baik tentunya akan menghormati siapa saja dan seperti dia kayak melewati orang yang lebih tua tuh menunduk atau menyapa gitu, memberikan sapaan. Nah, itu kan sebagai bentuk rasa hormat kita. Lewat pemahaman ini, maka setiap ilmu yang dimiliki akan lebih mudah untuk dimanfaatkan dalam keseharian.